Assalamualaikum Ananda yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga antum semua dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari mara bahaya. Nah Ananda, pada hari ini kita akan memulai pelajaran tema 1, subtema 1 kita, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Agar kegiatan pembelajaran kita diberkahi oleh Allah, mari kita awali dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita melihat ciri-ciri makhluk hidup, apa ya yang dikatakan dengan makhluk? Oke, yang dikatakan dengan makhluk yaitu sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, makhluk itu dibagi menjadi dua. Ada makhluk hidup, ada makhluk tidak hidup. Makhluk hidup contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan makhluk tidak hidup seperti air, udara, tanah, batu, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Kedua, bergerak. Ketiga, memerlukan makanan. Keempat, tumbuh. Kelima, berkembang biak. Keenam, menanggapi rangsangan atau iritabilitas. Ketujuh, menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Kedelapan, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Kesembilan, memerlukan suhu tertentu. Untuk lebih jelasnya, dengarkan penjelasan ibu ya. Nah, ciri makhluk hidup yang pertama, bernafas. Semua makhluk hidup bernafas. Makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas. Nah, bernafas adalah proses mengambil oksigen atau O2 dari luar tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Manusia bernafas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernafas dengan insang, kucing bernafas dengan paru-paru. Nah, sedangkan tumbuhan bernafas dengan stomata atau mulut daun, lentisel, dan akar. 2. Bergerak. Gerak manusia dan hewan dapat kita lihat dengan jelas. Ketika bergerak, manusia dan hewan menggunakan alat gerak. Contohnya, manusia bergerak menggunakan tangan dan kaki, sedangkan hewan menggunakan sayap, kaki, dan sirip. Seperti burung bergerak menggunakan sayap, ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Tumbuhan bergerak tetapi tidak mudah untuk dilihat. Contoh gerak pada tumbuhan adalah daun putri malu akan menutup jika disentuh. Daun petai Cina menutup pada sore hari, dan bunga matahari yang selalu menghadap matahari. Gerak pada tumbuhan disebabkan oleh rangsangan dari luar. Ketiga, memerlukan makanan. Nah, makhluk hidup memerlukan makanan. Manusia makanannya berasal dari hewan dan tumbuhan. Hewan makanannya bisa berasal dari rumput, biji-bijian, daun. Ada juga makan hewan tertentu. Nah, sedangkan tumbuhan juga memerlukan makanan. Nah, tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Keempat, tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan artinya proses perubahan makhluk hidup dari kecil menjadi besar. 5. Berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Contohnya, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan, dan juga ada dengan cara bertelur. Sedangkan tumbuhan, contohnya berkembang biak dengan tunas atau biji. 6.
Menanggapi rangsangan. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Nah, kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan terhadap rangsangan disebut iritabilitas. Iritabilitas pada hewan dan manusia menggunakan panca indera. Contohnya, panca indera terdiri dari mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Tumbuhan juga menerima dan menanggapi rangsangan. Rangsangan pada tumbuhan dapat berupa cahaya dan sentuhan. Contohnya, daun putri malu akan menutup jika kita sentuh. 7. Menyesuaikan diri dengan lingkungan atau beradaptasi. Untuk bertahan hidup di lingkungannya, setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat makhluk hidup dapat melakukan aktivitas disebut habitat. Jika makhluk hidup tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka makhluk hidup tersebut akan mati atau harus berpindah ke tempat yang baru. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut adaptasi. 8. Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat sisa dari proses produksi dari makhluk hidup harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, zat sisa akan menjadi racun yang membahayakan kesehatan. Zat sisa makhluk hidup bisa berupa gas, cairan, dan zat padat. Alat pengeluaran zat sisa pada hewan atau manusia adalah paru-paru untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, ginjal untuk mengeluarkan urin, dan kulit untuk mengeluarkan keringat. 9. Memerlukan suhu tertentu. Tubuh kita akan berkeringat jika berada pada suhu yang terlalu tinggi. Sebaliknya, tubuh kita akan menggigil jika berada pada suhu yang terlalu dingin. Nah, semua itu dilakukan tubuh agar memiliki suhu tubuh yang sesuai. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk menguji pemahaman Ananda, silakan antum jawab pertanyaan dari Ibu ya. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Oke, mari kita akhiri dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.